Cerita dibuka dengan adegan seorang sopir truk yang tengah mengemudikan kendaraan berisi muatan yang misteri. Belum diketahui secara pasti isi dari muatan tersebut, namun di tengah perjalanan, truk itu tiba-tiba dihentikan oleh 3 orang tak dikenal. Tanpa banyak bicara, mereka langsung menyerang sang sopir hingga tak sadarkan diri. Setelah itu, mereka pun menguasai truk tersebut dan memeriksanya. Dan ya, isi dari kontainer tersebut ternyata bukanlah barang mewah seperti yang mereka harapkan. Di dalamnya hanya ada sebuah peti kayu yang tampak tua. Dengan rasa penasaran yang tinggi, 2 dari begal itu membuka tutup peti dan mendapati sebuah benda yang diselimuti kain putih. Tapi begitu kain itu tersingkap, sesuatu yang tak mereka duga pun terjadi. Tak diketahui secara pasti apa yang sebenarnya terjadi pada mereka berdua. Sang ketua begal yang masih berada di luar truk memutuskan untuk memeriksanya. Saat pintu kontainer terbuka, kedua anak buahnya tergeletak tak bernyawa. Tubuh mereka penuh luka dan darah tercecer di mana-mana. Dan ternyata ada sosok berdiri kaku tak jauh dari jasad mereka. Sekilas terlihat seperti manusia, tapi setelah diperhatikan lebih dekat, ternyata itu hanya sebuah boneka manekin, sejenis boneka tubuh manusia yang biasanya dipajang di etalase toko pakaian. Begitu si sopir siuman, matanya langsung melihat sang ketua begal tampak sekarat terkapar tepat di depan boneka manekin yang masih berdiri tak bergerak. Tak ingin mengalami nasib yang sama, si sopir pun panik dan langsung berlari menyelamatkan diri. Namun sialnya, sebuah mobil yang melintas dengan kecepatan tinggi tak sengaja menabraknya. Dan cerita pun mulai beralih pada sosok pengendara mobil yang tanpa sengaja menabrak si sopir truk tadi, seorang gadis muda bernama Frankie. Sesaat setelah kejadian, Frankie sempat melihat sesuatu yang aneh di kaca spion tengah mobilnya, sebuah boneka manekin yang berdiri diam di pinggir jalan. Namun karena tidak ditemukan unsur kesengajaan, pihak kepolisian akhirnya membiarkan Frankie pulang ke rumah untuk beristirahat. Did you see anything? Di tempat lain, kita akan diperlihatkan sosok pria tua bernama Victor yang sedang menerima panggilan dari pihak jasa pengiriman. Mereka memberitahu bahwa paket miliknya telah hilang karena insiden pembegalan truk semalam. Dari sini kita mulai memahami bahwa boneka manekin yang sebelumnya muncul ternyata adalah milik Victor dan bukan sembarang boneka. Reaksi Victor pun langsung berubah drastis. Dengan nada penuh kemarahan, ia memperingatkan pihak ekspedisi bahwa jika boneka itu tidak segera ditemukan, akan ada lebih banyak korban jiwa berjatuhan. Berpindah ke Frankie yang akhirnya tiba di rumah. Ia tinggal bersama kekasihnya bernama Steve, yang tampak antusias menceritakan segala aktivitasnya hari ini. Sayangnya Steve terlalu asyik berbicara sendiri, hingga tak menyadari bahwa Frankie masih terguncang akibat insiden tragis yang baru saja dialaminya. Keesokan paginya saat sedang sarapan, Frankie masih terlihat murung meski Steve mencoba mencairkan suasana dengan obrolan ringan. Setelah Steve pergi, Frankie mulai merasa ada yang tidak beres. Bayangan boneka manekin yang sempat dilihatnya semalam terus menghantui pikirannya. Entah karena ia sempat menatapnya terlalu lama, atau memang ada sesuatu yang lebih besar sedang ditakdirkan padanya. Sejak saat itu, Frankie mulai jadi was-was terhadap segala hal di sekelilingnya. Baru saja menenangkan diri setelah sempat terkejut oleh suara kurir paket yang datang, Frankie kembali dikejutkan oleh bunyi bel rumah yang kembali berbunyi. Assalamualaikum. Ternyata, yang datang hanyalah seorang karyawan bengkel yang dikirim untuk menderek mobil Frankie ke tempat perbaikan. Dari sini bisa disimpulkan kalau rasa takut yang dirasakannya sekarang, mungkin hanyalah efek trauma dan sugesti dari insiden mencekam akibat semalam. Dan ya, untuk ketiga kalinya Frankie kembali dibuat terkejut saat mendengar suara aneh, kali ini berasal dari dalam rumahnya sendiri. Yang lebih menyeramkan, sosok boneka manekin tampak berdiri di sudut ruangan tanpa disadari sebelumnya. Sontak Frankie pun langsung lari keluar rumah tanpa pikir panjang. Ternyata di luar sudah ada Lucy, sahabatnya yang kebetulan datang berkunjung. Mereka pun kembali masuk untuk memeriksa sumber suara barusan, dan setelah dicek lebih dekat, rupanya itu hanya suara dari robot pembersih otomatis yang bergerak sendiri. Malam harinya, Lucy mengajak Frankie pergi ke sebuah klub untuk bersenang-senang bersama teman-temannya. Di sana Frankie pun mulai menceritakan tentang kejadian aneh yang ia alami semalam.
termasuk penampakan boneka manekin yang terus membayanginya. Namun sebagian besar dari mereka hanya menganggap itu efek trauma dan halusinasi akibat kecelakaan yang baru saja menimpanya. Satu-satunya orang yang benar-benar peduli dengan perasaan Frankie saat itu adalah Jonah, salah satu teman mereka yang dikenal cukup peka. Entah karena kedekatan atau hal lain, Jonah tampak ikut merasakan keresahan yang Frankie alami. Bahkan ia matanya sempat menangkap sosok boneka manekin yang berdiri diam tak jauh dari mereka. Namun sosok itu langsung lenyap begitu saja ketika ia berpaling ke arah yang lain. Setelah cukup lama bersantai, Jonah dan teman-teman satu circle-nya pun mengajak Frankie untuk segera pulang. Namun salah satu dari mereka bernama Molly, justru meminta Frankie untuk menemaninya sedikit lebih lama lagi. Alasannya, Molly sedang berusaha mendekati salah satu cowok tampan di klub tersebut. Agar Frankie tetap merasa nyaman dan tidak bosan, Molly pun menyodorkan satu butir pil yang katanya bisa bikin kepala jadi lebih santai dan enjoy. Ketika efek pil yang tadi ia konsumsi mulai menghilang, Frankie tersadar bahwa dirinya kini sedang berada di dalam toilet sambil menatap bayangannya di cermin. Namun betapa terkejutnya saat keluar dan mendapati seluruh orang di klub tersebut telah tewas bersimbah darah. Hanya Molly yang terlihat masih bernyawa. Dan di tengah kekacauan itu, berdirilah sesosok boneka manekin yang kini muncul tepat di depan alat DJ dengan tubuh tak bergerak sama sekali. Setelah menyaksikan langsung kematian Molly yang begitu tragis, Frankie bergegas keluar dan kembali ke arah teman-temannya. Tepat saat kepolisian datang ke lokasi untuk mengamankan tempat dan meminta sejumlah keterangan. Tak lama Steve pun tiba untuk menjemput Frankie pulang ke rumah. Sementara itu, Jonah memilih untuk berjalan kaki pulang sendirian, yang saat melewati sebuah taman, ia sempat berpapasan dengan seorang pejalan kaki yang sedang membawa anjing peliharaannya. Tepat saat anjing milik orang tadi menggonggong keras ke arah Jonah, ia pun menoleh dan melihat sosok boneka manekin itu berdiri diam dari kejauhan. Namun saat pandangannya teralihkan karena suara bel, boneka manekin itu sudah tak ada di sana. Merasa tak aman, Jonah pun buru-buru mempercepat langkahnya meninggalkan taman itu secepat mungkin. Dan ya, boneka manekin itu kembali muncul. Setiap kali Jonah memalingkan pandangan, boneka itu selalu tampak lebih dekat hingga membuatnya benar-benar ketakutan. Tak tahu harus bagaimana, seorang pengendara sepeda pun tewas mengenaskan akibat ulah si boneka tersebut. Namun entah kenapa, Jonah yang sudah berkali-kali melihat penampakannya justru masih dibiarkan hidup. Kembali ke Frankie yang tampak masih diliputi ketakutan, kekasihnya Steve mencoba menenangkan dengan pendekatan logis. Ia menyarankan Frankie untuk tidak terlalu larut dalam ketakutan, karena menurutnya apa yang dilihat Frankie hanyalah manifestasi trauma setelah kecelakaan semalam. Steve meyakinkan bahwa sosok manekin itu mungkin hanya halusinasi, bentuk ketakutan bawah sadar yang belum sepenuhnya pulih. Maka dari itu, ia meminta Frankie untuk tetap berpikir rasional dan tidak terjebak pada hal-hal yang bersifat tahayul. Steve, I need you to believe me. Siang harinya, Jonah datang menemui Frankie dengan wajah serius. Ia mengaku bahwa dirinya juga mengalami kejadian serupa, bahkan didatangi oleh sosok boneka manekin misterius itu. Mereka pun mulai merasa bahwa yang mereka alami bukan sekadar halusinasi atau efek trauma semata. Untuk memperkuat keyakinan teman-temannya, Jonah menunjukkan sebuah video yang ia temukan di internet. Dalam video tersebut, tampak seorang wanita yang frustasi, mengaku telah lama diteror oleh sesosok manekin yang sama persis dengan yang dia lihat. Hanya bermodal cuplikan video dan pengakuan dari mereka berdua, jelas teman-teman lain belum bisa percaya begitu saja. Perdebatan pun tak terhindarkan antara Jonah dengan sebagian dari mereka. Hingga di tengah suasana yang makin panas, Frankie mendadak terdiam sembari memandangi sesuatu dari balik jendela. Barulah saat itu, ekspresi mereka mulai berubah saat melihat sesuatu di kejauhan. Too far.
Seriously. Salah satu teman wanita mereka yang bernama Madison, menganggap semua ini tidak lebih dari candaan yang kelewatan. Ia pun memutuskan untuk pergi karena merasa dibodohi. Namun saat semua mata beralih padanya dan kemudian menatap lagi keluar jendela, sesuatu yang tak terduga pun terjadi. We tried to tell you. Tak lama setelah itu, mereka semua dibuat terkejut dengan kedatangan Steve yang baru saja pulang kerja. Ketika mereka kembali mengarahkan pandangannya, sosok manekin yang sebelumnya berdiri kini telah menghilang begitu saja. Mendengar cerita mereka, Steve pun mulai merasa kesal dan kecewa. Ia menganggap semua ini hanya sugesti ketakutan yang menular. Maka dari itu, Steve menyuruh teman Frankie untuk segera meninggalkan rumah, karena menurutnya keberadaan mereka hanya memperburuk kondisi mental Frankie yang dialami. But I'm gonna have to ask you to leave. Steve, she's not... I'm really disappointed in you, Jonah. Dari keenam sahabat yang ikut berkumpul, reaksi mereka pun beragam. Ada yang mulai percaya dengan cerita Frankie, tapi tak sedikit juga yang masih ragu. Beberapa di antaranya menganggap ini hanyalah bentuk histeria berkelompok, sementara yang lain yakin kalau ini cuma bagian dari rekayasa atau ulah iseng seseorang. Bahkan ada juga yang curiga bahwa semua ini hanyalah prank, atau orang lain untuk sekedar menakuti Frankie dan gengnya saja. Jonah menjadi satu-satunya dari mereka yang yakin bahwa kejadian ini bukan sekedar masalah biasa. Karena merasa ini bisa jadi ancaman serius, ia pun memutuskan untuk menghubungi wanita yang muncul dalam video amatir tadi. Jonah mencoba mengirim komentar pada unggahan media sosialnya, berharap wanita itu mau merespons dan bisa memberikan petunjuk tentang apa yang sebenarnya sedang mereka hadapi. Di waktu yang bersamaan, kita diajak pindah ke lokasi lain, tepatnya ke seorang teman mereka bernama Lewis, yang sedang asik berenang sendirian di malam hari. Tanpa sadar, Lewis menjadi orang kedua yang berhadapan langsung dengan sosok manekin misterius itu. Dan juga jadi korban pertama yang tewas dari lingkaran pertemanan mereka. Keesokan paginya, belum ada satupun dari mereka yang menyadari kalau Lewis sudah jadi korban. Sementara itu, Frankie justru harus memulai pagi dengan berita yang cukup mengganggu, saat Steve bercerita soal mimpi anehnya semalam. Dalam mimpi itu, Steve melihat Frankie begitu terobsesi dengan si boneka manekin, sampai-sampai dirinya sendiri kehilangan kesabaran dan mencekik Frankie. Mendengar cerita itu, Frankie justru makin kesal, dan merasa kecewa karena Steve tak menunjukkan empati, dan malah memperkeruh suasana. Steve, what if it follows me wherever we go? And I'd never let anything hurt you. Jonah sendiri terlihat seperti baru mendapat secercah harapan, setelah komentarnya di video si gadis internet dibalas oleh seseorang. Orang itu ternyata adalah Victor, si pria tua yang seharusnya menerima kiriman boneka manekin tersebut. Dalam pesannya, Victor mengatakan bahwa ia tahu cara untuk menghentikan teror boneka itu, dengan syarat Jonah mau mendengarkannya, dan bersedia menunggu kedatangannya yang masih dalam perjalanan dari luar kota. Dengan cepat, Jonah langsung menghubungi Frankie agar segera mengumpulkan semua teman mereka sebelum ada korban berikutnya. Tapi sayangnya, semua itu sudah terlambat. Boneka manekin itu mulai bertindak lebih agresif, dan langsung muncul di hadapan dua teman mereka, Jubaedah dan Madison, yang akhirnya tewas mengenaskan di hari yang sama. Madison and I are gonna be just fine. Isabel? Singkat cerita, malam pun menjelang. Kini yang tersisa hanyalah Frankie, Jonah, Jamal, dan Lucy. Mereka masih terus adu mulut, terutama Jamal yang menuduh Frankie sebagai penyebab kematian tiga teman mereka. Saat suasana mulai memanas, tiba-tiba muncullah Steve yang baru pulang dengan kondisi setengah teler. Sambil ngoceh hal-hal gak jelas soal boneka manekin yang jadi bahan pembicaraan mereka. That's so crazy. Believe this either. Dan ya, Lucy kembali menangkap sosok boneka manekin yang berdiri di luar jendela. Ia memandangi sosok itu tanpa berani mengalihkan tatapannya sedikit pun. Sementara itu, Steve yang masih setengah sadar malah dengan santainya keluar rumah, berniat memeriksa boneka itu dari dekat, seolah tidak terjadi apa-apa. Nothing to worry about it. Ketika Frankie, Jonah, dan Lucy sempat mengalihkan pandangan mereka ketika melihat Steve masuk kembali ke rumah.
Tapi yang bikin mereka heran, kali ini si boneka manekin ternyata masih berada di tempat yang sama. Dari situlah mereka akhirnya menyadari satu hal penting, kalau ada seseorang yang terus-menerus menatapnya, maka si manekin nggak akan bisa bergerak sama sekali. Dalam hal ini, Lucy lah yang sejak awal terus memandanginya tanpa berkedip. Akhirnya, mereka bertiga sepakat untuk menjaga pandangan secara bergiliran, setidaknya sampai Om Victor datang untuk membantu mereka keluar dari teror ini. Jamal mendapat giliran pertama untuk berjaga, sementara Lucy memilih untuk istirahat dulu supaya nanti bisa gantian dalam kondisi segar. Di sisi lain, Frankie dan Jonah malah asik duduk berdua sambil ngobrol, yang bikin Steve dalam keadaan masih teler mulai merasa cemburu. Dalam kondisi setengah sadar itu, Steve malah nekat membakar si boneka manekin, tepat di saat Jamal mulai kehilangan fokus karena mengantuk berat. Entah petir dari mana, tiba-tiba kilat menyambar dan membuat mereka semua secara refleks memalingkan pandangan. Alhasil, si boneka keburu menghilang sebelum api sempat membakarnya habis. Tepat ketika Steve baru saja masuk ke dalam rumah, hal tak terduga pun terjadi. Dan ya, Steve menjadi orang keempat yang tewas dalam circle mereka. Hal ini pun menimbulkan tanda tanya besar di antara Frankie dan kawan-kawannya, terutama tentang bagaimana si boneka manekin bisa memenggal kepala Steve dengan begitu cepat, dan mengapa justru mereka semua masih dibiarkan hidup. Lucy sebagai salah satu yang paling cerdas di antara mereka, mengajukan sebuah teori, bahwa si manekin itu sengaja membiarkan mereka tetap hidup sebagai umpan. Karena menurutnya, boneka manekin ini tidak bisa sembarangan muncul di hadapan orang secara acak, melainkan harus melalui konsep estafet. Artinya, ada semacam penyambung antara satu korban ke korban berikutnya. Dengan membiarkan Frankie dan teman-temannya tetap hidup, karena si manekin punya jalan untuk menyakiti lebih banyak orang lagi. Lampu rumah mendadak padam, membuat Jonah dan Jamal terpaksa turun ke ruang bawah untuk memeriksa panel listrik. Setelah beberapa saat keduanya berhasil menyalakan aliran listrik kembali, dan inilah yang terjadi. Setelah Jamal tewas, kini hanya tersisa Frankie, Lucy, dan Jonah. Untungnya, Om Victor akhirnya tiba meski sedikit terlambat. Mereka bertiga pun tak punya pilihan lain selain mengikuti semua arahan dari Om Victor untuk bisa menghentikan mimpi buruk ini. Dan ternyata, Om Victor adalah seorang tunanetra. Itulah sebabnya ia menjadi satu-satunya yang selamat dari kejadian serupa di masa lalu, sekaligus satu-satunya orang yang tahu cara menghentikan teror ini. Meski tidak tahu pasti asal-usul boneka manekin tersebut, Om Victor yakin ada roh jahat yang bersemayam di dalamnya. Selama 30 tahun terakhir, ia berusaha mencarinya ke berbagai penjuru kota dengan cara yang sama. Namun saat boneka itu berhasil ditemukan dan hendak dikirim ke rumahnya untuk diamankan, para begal justru menggagalkan semuanya. Akibatnya, kejadian tragis yang dulu menewaskan istri dan putrinya kini kembali terulang, kali ini menimpa Frankie dan kawan-kawannya. Where did this thing come from? The mannequin. Only the devil himself knows. Karena Om Victor merasa haus, Frankie pun pergi ke dapur untuk membuatkan kopi, disusul oleh Jonah yang ikut-ikutan ingin menyeduhnya. Tapi secara tak terduga, si manekin muncul tepat di luar jendela dapur, yang langsung membuat Frankie panik dan meminta Jonah untuk segera memanggil Om Victor. Dan ya, Jonah langsung tumbang ketika Om Victor menikam perutnya. Sama halnya dengan Lucy yang ternyata sudah lebih dulu tewas bersimbah darah. Disinilah akhirnya terungkap maksud kedatangan Om Victor yang sebenarnya bukan untuk menyelamatkan mereka, melainkan untuk mengakhiri mimpi buruk ini sebelum memakan lebih banyak korban. Menurutnya, sejak pertama kali Frankie dan kawan-kawan melihat manekin itu, mereka semua sudah terkena kutukan. Tidak ada cara untuk menghentikannya, tidak ada jalan untuk bisa selamat. Dan karena itulah, daripada Frankie menjadi penyambung untuk si manekin mencari mangsa baru, lebih baik mereka semua diakhiri sekarang juga. Dibandingkan si manekin yang hanyalah sebuah benda mati yang tak bisa bergerak sendiri, justru Om Victor lah yang kini menjadi sosok paling menegangkan dan memicu adrenalin. Frankie pun harus panik setengah mati menghindari kejarannya. Namun sial bagi Frankie karena ia berhasil tertangkap dan tanpa banyak perlawanan langsung dicekik oleh Om Victor.
Jonah ternyata masih selamat dan berhasil membunuh Victor. Tapi saat mereka hendak kabur, Jonah kehabisan banyak darah dan tak sanggup berjalan jauh. Karena tak tega meninggalkannya, Frankie pun memutuskan untuk kembali masuk ke dalam rumah dan menghadapi boneka manekin itu sendirian. Entah bagaimana, sosok manekin itu tak lagi muncul secara tiba-tiba. Kali ini ia terlihat berdiri diam di dalam kamar, tepat di hadapan sebuah cermin. Dari situlah akhirnya terungkap bahwa cermin ternyata menjadi titik lemahnya, karena saat manekin menatap bayangannya sendiri, kutukan yang dibawanya justru berbalik menyerang dirinya. Tanpa perlu usaha keras dari Frankie, boneka manekin itu pun seperti benda mati pada umumnya, bukan karena perlawanan, tapi karena dirinya sendiri. Pada akhirnya, hanya Frankie dan Jonah yang berhasil selamat dan bisa kembali menjalani hidup mereka seperti sedia kala. Sedangkan boneka manekin itu, oleh Frankie dimasukkan ke dalam sebuah peti kayu untuk kemudian dikirim entah kemana, agar tak lagi membahayakan siapapun. Namun sayang, kesalahan kembali terjadi, karena dua petugas pengiriman secara tak sengaja menjatuhkan petinya, yang tanpa mereka sadari telah memberi celah bagi si manekin untuk meloloskan diri, dan bersiap kembali menebar teror pada siapapun yang ada di dunia. Yeah, that thing's just creepy. Clear this up. Hey, where'd it go?